Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Fahrial dengan NPM 2132 10276 dari Prodi Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau. Saya akan menjelaskan serta mendefinisikan apa itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selamat menonton teman-teman semua. Yang pertama ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf terbagi 8 antara lain huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Selanjutnya ada huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Berikutnya ada huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Berikutnya ada huruf konsonan. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya ada huruf diftong. Huruf diftong di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Misalnya pandai, saudara, dan amboy. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, misalnya khusus, ngilu, nyata, dan syarat. Berikutnya ada huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah dan Dewi Sartika. Dengan catatan yang pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair, mesin diesel. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas, misalnya Abdurrahman bin Zaini. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya adik bertanya kapan kita pulang. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, misalnya Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab, Hindu, Weda, Allah, Tuhan, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya, ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang engkau beri rahmat. Yang kelima bagian A ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk nama gelar akademik yang mengikuti nama orang, misalnya Sultan Hasanuddin dan Mahaputra Yamin. Yang kelima bagian B ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan, misalnya selamat datang yang mulia. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat, misalnya Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru. Yang ketujuh ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bahasa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Dengan catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengstrip Indonesia kata asing. Yang kedelapan bagian A ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, Tarikh Masehi. 8 bagian B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, misalnya Konferensi Asia Afrika Perang Dunia II. Dengan catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kesembilan ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miagas, Amerika Serikat, Bukit Barisan, Jawa Barat. Dengan catatan yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, misalnya berlayar ke teluk, mandi di sungai. Yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital, misalnya jeruk Bali atau Citrus maxima. Misalnya, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain kelompoknya. Dengan contoh, kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur.
Yang ke-10 ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya Republik Indonesia. Yang ke-11 ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata atau termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Yang ke-12 ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH Sarjana Hukum, SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat, SS Sarjana Sastra. Yang ke-13 ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Dendi bertanya, itu apa bu? Berikutnya ada huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh, majalah bahasa dan kesustraan. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contoh, huruf pertama kata ajak ialah A. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya dalam tulisan tangan atau ketikan. Huruf kata atau kata yang akan dicetak miring diberi garis bawahnya. Contoh, Weltan secaung bermakna pandangan dunia. Selanjutnya ada huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH, seperti kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua, kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Misalnya, latar belakang dan masalah, latar belakang, masalah, dan tujuan. Berikutnya ada penulisan kata. Penulisan kata terbagi 11. Yang pertama ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Yang pertama saya akan menjelaskan kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Selanjutnya ada kata berimbuhan. Yang pertama, imbuhan atau awalan atau sisipan atau akhiran serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, perbaikan. Dengan catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, suku isme, seniman, kamerawan, gerejawi. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkaian dengan kata yang mengikuti. Misalnya, adibusana, aerodinamika, antar kota, antibiotik, awahama, bikarbonat, biokimia, dekameter. Dengan catatan yang pertama, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung atau strip. Misalnya, non-strip Indonesia, pan-strip Afrikanisme. Yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis dengan terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Yang selanjutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung seperti strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, biri-biri, lauk pauk. Dengan catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar menjadi surat-surat kabar. Berikutnya ada gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Ditulis terpisah, misalnya, duta besar, model linear, kambing hitam, persegi panjang. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung seperti strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak strip istri pejabat, dalam kurung anak dan istri dari pejabat. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi. Yang keempat,
Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan, menggaris bawahi. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya acap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa. Berikutnya ada pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, bu strip ah sama dengan buah. Yang B, huruf diftong A, I, A, U, E, I, dan O, I tidak dipenggal. Misalnya, pan strip dai, pandai. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, ba strip pak sama dengan bapak. Yang D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, up strip pril sama dengan April. Yang E. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ul strip tra, ultra. Catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, bang strip krut, bangkrut. Yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, berstrip jalan. Dengan catatan yang pertama, pemenggalan kata berimuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, mi strip nu strip tuk, menutup. Yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan pada kata dasar. Misalnya, ge strip lem strip bung, gelembung. Yang ketiga, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap gabungan dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya, biografi, bio strip grafi, koma, bi strip o strip gra strip v, biografi. Yang keempat, nama orang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara dua unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia di Lajar Pujangga Terakhir Keraton Surakarta Bergeral R. Engranggawarsita. Catatan, penulisan berikut dihindari. Dengan contoh, ia berjalan di LL strip AJR. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang, kain itu disimpan di lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari Pulau Penyengat. Cincin itu terbuat dari emas. Selanjutnya ada partikel. Partikel, strip lah, strip kah, dan strip tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Apatah gunanya bersedih hati? Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahannya yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Dengan catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu 50.000 per meternya. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Berikutnya ada singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution sama dengan Abdul Haris Nasution. Yang kedua, bagian A, singkatan yang terdiri dari atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan dan badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua, bagian B, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf tanda tanpa
tanda titik. Misalnya PT, perseroan terbatas. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya HLM titik sama dengan halaman. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A titik N titik sama dengan atas nama. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya CU sama dengan kuprum, CM sama dengan sentimeter, I sama dengan liter. 6. Akronim. Nama diri yang terdiri atas huruf awal, setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya BIG sama dengan Badan Informasi Geospasial. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik. Yang kedelapan, akronim. Bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari 3 pemerintah. Catatan, penulis berikut dihindari. 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata susunan, kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Catatan, penulis berikut dihindari. 250 peserta diundang panitia. 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar yang dapat ditulis dengan sebagian huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan A. ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. nilai uang. Misalnya 0,5 cm dan 5 juta. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 atau Jalan Tanah Abang 1 strip 15. Angka yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya bab X pasal 5 halaman 252. Surat Yasin sama dengan 9. 7. Penulisan huruf bilangan dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh. Misalnya 12, 30, 5000. B. Bilangan pecahan. Misalnya setengah atau seperdua. Yang kedelapan, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad XX, abad ke-20. 9. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. 5 lembar uang 1000 strip an sama dengan 5 lembar uang 1000-an. Yang ke-10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akte, dan kwitansi. Yang ke-11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan sebagai berikut. Saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.500 rupiah sen. Yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, misalnya kelapa 2. Berikutnya ada kata ganti. Kata ganti, ku, strip, dan kau, strip ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan stripku, stripmu, dan stripnya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Selanjutnya ada kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Dalam cerita itu, si buta berhasil menolong kekasih. Selanjutnya yang ketiga, pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca terbagi 15. Yang pertama tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Yang pertama ada tanda titik. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Yang kedua,
Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, kondisi kebahasaan Indonesia, bahasa Indonesia. Yang kedua, patokan umum. Yang ketiga, ada tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 1.35.20 atau pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1,35 menit 20 detik. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, atau yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan terbit. Misalnya Pusat Bahasa, Departemen Nasional 2008. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Selanjutnya ada tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, dan nak. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketujuh, ada tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri keluarga atau marga. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Yang ke-13, yang terakhir, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Berikutnya ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah yang pertama, berkewenangan Indonesia, yang kedua, berijazah sarjana S1, yang ketiga, berbadan sehat, dan yang keempat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Yang kedua, agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah, tangga, dan program kerja. Dan C. Pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Berikutnya D. Tanda titik 2. Yang pertama, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Yang keempat, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Berikutnya ada tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketujuh, tanda hubung
digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek. Selanjutnya tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bagian kalimat. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Berikutnya ada tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 dalam kurung tanda tanya. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman di laut Bunaken. Yang kedua, mari dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Yang ketiga, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Yang keempat, masa dia berpikir seperti itu. Yang kelima, merdeka. Berikutnya ada tanda elipsis. Yang pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau ungkapan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara ialah. Yang ketiga, lain lubuk lain ikannya. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya seperti bagaimana Bu? Yang kedua, jadi simpulannya, oh sudah saatnya istirahat. Berikutnya ada tanda petik. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Berikutnya ada tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Selanjutnya ada tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Berikutnya ada tanda kurung siku. Yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya, tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Mereka sudah datang kan? Malamlah tiba. 5-2-13. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf interagasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation, de home, par home. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya.
Demikian penjelasan dari saya mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Maaf jika ada salah kata atau penyebutan nama, gelar, dan bahasa. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video ini.